Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, kali ini kita sudah masuk di subtema 3, yaitu cintailah lingkungan kita. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang manfaat lingkungan alam. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman dan hewan yang terawat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat. Nah, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu manfaat lingkungan alam. Teman-teman, pernahkah kalian membaca wabah penyakit menyerang suatu kawasan tertentu? Nah, atau pandemi yang saat ini terjadi, ya, wabah COVID-19. Nah, wabah penyakit merupakan musibah yang banyak mendatangkan kerugian. Wabah penyakit biasanya terjadi pada suatu kawasan yang lingkungannya kurang sehat. Oleh karena itu, jagalah kebersihan kita, kebersihan lingkungan, kemudian mengikuti protokol kebersihan, mengikuti protokol kesehatan. Nah, selain itu, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu terhindar dari keadaan yang tidak menyenangkan. Manusia harus selalu memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Tumbuhan dan hewan pun akan dapat terus memberi manfaat kalau dirawat dengan baik. Manusia, hewan, dan tumbuhan saling membutuhkan dan memiliki saling ketergantungan. Namun sayang, tidak semua orang menyadari ketergantungannya pada alam, terutama pada hewan dan tumbuhan. Nah, teman-teman, habitat hewan dan tumbuhan banyak yang berada di daerah pedesaan. Kalian pasti suka berpetualang ke desa sambil berjalan-jalan atau naik sepeda. Kalian akan tahu bahwa lingkungan alam banyak memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Yuk, mari kita baca teks berikut ini dengan seksama. Ke rumah kakek. Setiap liburan, Ahmad selalu berkunjung ke rumah kakeknya di desa. Saat itu, Ahmad mengajak teman-temannya ikut serta. Mereka beramai-ramai naik sepeda karena letak rumah kakek Ahmad tidak begitu jauh. Sepanjang perjalanan di desa, mereka selalu menjumpai pemandangan yang indah. Bermacam-macam pohon tumbuh subur menjulang bagai deretan raksasa. Karena kakeknya berada di sawah, Ahmad dan teman-temannya ikut menyusul ke sawah. Saat itu, kakek dan para pembantunya sedang membuat kompos dengan cara mencampur jerami
dengan kotoran hewan. Kakek pun segera istirahat menemui Ahmad dan teman-temannya. "Apa yang sedang mereka kerjakan, Kek?" tanya Ahmad. "Mereka sedang membuat pupuk kompos dengan cara mencampur jerami dengan kotoran hewan. Campuran itu ditumpuk dan didiamkan saja. Sekitar 2 bulan kemudian akan hancur dan menjadi kompos." "Dari mana asal jerami dan kotoran hewan tersebut?" "Setiap panen padi selalu diikuti panen jerami yang melimpah. Sebagian untuk makanan ternak dan sebagian lagi untuk membuat kompos." "Kalau kotoran ternaknya, apakah kamu tidak melihat kandang-kandang di pekarangan rumah kakek? Di sana kakek memelihara ayam, itik, kambing, sapi, dan juga kerbau untuk membajak sawah. Kotorannya tidak dibuang begitu saja karena dapat dibuat kompos." "Komposnya untuk apa?" "Kompos itu pupuk yang sangat bagus untuk tanaman. Pupuk kompos sangat disukai petani karena mudah dibuat, murah, tetapi sangat bagus untuk meningkatkan hasil panen." Wah, pantas saja panenan padi kakek selalu melimpah. Tidak hanya panen padi, hewan-hewan ternak kakek juga gemuk-gemuk dan sehat karena kandangnya selalu bersih dan tidak pernah kekurangan pakan. Nah, mari kita nikmati hasil ternak kakek ini. Telur rebus dan susu hangat hasil panenan sendiri. Ajak kakek Ahmad. Ahmad dan teman-temannya segera menikmati makanan kecil yang dibawa kakek dari rumah. Mereka merasa kagum atas keberhasilan kakek Ahmad dalam mengolah sawah dan beternak. Semua yang dilakukan kakek Ahmad adalah upaya terpadu agar lingkungan tetap terjaga sebagai sumber daya alam yang seimbang. Kepedulian Ahmad dan teman-teman terhadap lingkungan makin meningkat karena melihat kegiatan terpadu yang dilakukan kakek Ahmad. Nah, kalian tentu memiliki cerita yang menarik tentang kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya, pengalaman bekerja bakti membersihkan lingkungan, mengadakan penghijauan menanam pohon di pekarangan rumah, dan berkunjung ke rumah saudara. Nah, bagaimana? Bisakah kalian menuliskan cerita tentang salah satu pengalaman kalian tersebut? Iya. Tanaman dan hewan yang terawat. Tanaman padi di sawah kakek Ahmad tumbuh subur sehingga panen melimpah. Hewan ternaknya sehat dan gemuk-gemuk. Semuanya membuahkan hasil bermacam-macam yang menguntungkan. Ternak ayam dan itiknya selalu bertelur setiap hari. Demikian juga sapi perahnya selalu menghasilkan susu. Kambing dan sapi yang digemukkan membuahkan keuntungan yang lumayan setelah beberapa bulan. Kerbaunya menghasilkan tenaga kerja untuk membajak sawah. Semua keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras kakek Ahmad dalam merawat tanaman dan ternaknya. Nah, teman-teman, berikut ini ada beberapa gambar. Ayo kita amati gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman atau hewan yang terawat. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar tanaman apa ya? Ya, ini adalah kebun kacang tanah. Kira-kira ini terawat atau tidak ya?
Nah, kita beri centang. Kalau ini adalah tanaman yang terawat. Bagaimana teman-teman? Iya, ini adalah tanaman yang terawat. Kita beri centang. Nah, berikutnya gambar apa ini, teman-teman? Ya, ini adalah gambar hewan kambing. Ini menunjukkan hewan yang terawat atau tidak ya? Ya, betul. Ini kalau dilihat dari gambarnya merupakan tergolong hewan yang terawat. Kita beri centang sekali lagi. Berikutnya ini teman-teman. Nah, ada gambar kucing. Ini menunjukkan hewan yang terawat atau tidak? Iya. Kalau dilihat dari gambarnya, kucing ini termasuk hewan yang tidak terawat. Kita beri tanda silang. Berikutnya ada hewan kuda. Kita lihat bagaimana hewan kuda ini menunjukkan hewan yang terawat atau tidak. Kalau dilihat-lihat sih, hewan ini termasuk hewan yang, ya betul sekali, hewan yang terawat. Kita beri tanda centang. Setelah kuda, ada tanaman. Kira-kira ini tanaman apa ya? Ustazah juga kurang tahu ini tanaman apa. Nah, tanamannya di sini terlihat bagaimana? Segar atau layu? Kira-kira tanaman ini tanaman yang terawat atau tidak? Iya, kalau layu itu berarti tidak terawat. Kita beri tanda silang. Berikutnya ada tanaman lagi. Kali ini Ustazah tahu ini tanaman tomat. Nah, tanaman tomat ini terlihat terawat atau tidak ya? Sepertinya sudah mau mati. Berarti ini menunjukkan tanaman yang tidak terawat. Kita beri tanda silang. Nah, ada hewan ayam. Bagaimana keadaan hewan ayam ini? Terlihat hewan yang terawat atau tidak? Ya, ini termasuk hewan yang terawat. Kita beri tanda centang. Lihat teman-teman, apa yang ada di dalam pot-pot ini? Ya, ini adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja di sini terlihat tanaman yang terawat atau tidak? Ya, ini termasuk tanaman yang terawat. Kita beri tanda centang lagi. Berikutnya teman-teman ada gambar anak sapi. Anak sapi di sini kelihatannya bagaimana? Sepertinya anak sapi ini kurus, ya. Dia tidak ada induknya. Terlihat hewan ini adalah hewan yang kurang terawat. Berarti kita beri tanda silang. Nah, berikutnya di sini ada petani yang merawat tanaman cabai. Kelihatan sekali kalau di sini tanaman cabai ini terlihat dirawat oleh siapa? Petani. Ya, betul. Berarti tanaman ini adalah tergolong tanaman yang terawat. Kita beri tanda centang. Berikutnya ada tanaman kacang tanah yang ditanam di samping rumah. Bagaimana kelihatannya di sini teman-teman? Daunnya terlihat segar. Ya, kemudian terlihat tumbuh subur. Berarti ini salah satu ciri-ciri adalah tanaman yang terawat. Berarti kita beri tanda centang. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari daunnya
Tanaman ini adalah tanaman labu. Siapa yang belum pernah melihat tanaman labu? Nah, ini adalah tanaman labu. Terlihat sekali di sini labu ditanam di sawah. Nah, bagaimana kondisinya? Terawat atau tidak? Ya, tanaman ini adalah tergolong tanaman yang terawat. Kita beri tanda centang lagi. Nah, teman-teman, ini ada tanaman cabai. Kalau dilihat dari gambarnya, tanaman cabai ini tergolong tanaman yang terawat atau tidak? Iya, betul sekali. Ini tergolong tanaman yang tidak terawat. Mari kita beri tanda silang. Nah, pada gambar yang terakhir ini gambar apa? Nah, semuanya pasti sudah tahu. Iya, ini adalah gambar hewan sapi. Kalau dilihat dari gambarnya ini, hewan ini termasuk hewan yang terawat atau tidak, teman-teman? Ya, kalau dilihat dari badannya yang gemuk dan besar, hewan ini adalah tergolong hewan yang terawat. Baik, kita beri tanda centang. Menurut kalian, bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Bagaimana sikap kalian jika melihat hewan atau tumbuhan yang tidak terawat? Nah, diskusikan dengan orang tua kalian atau saudara kalian yang ada di rumah. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, sikapku jika melihat hewan dan tumbuhan tidak terawat. Bagaimana sikap kalian jika melihat? Yang pertama adalah hewan yang tidak terawat. Yang kedua adalah tumbuhan tidak terawat. Berikanlah 4 alasan kalian. Ya, silahkan nanti dicatat di tabel pada halaman 118. Nah, pada tabel ini sekaligus tugas untuk kalian di rumah. Jangan lupa nanti dikirimkan ke nomornya ustazah. Ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Kemudian disimak videonya baik-baik, ya. Sikap dan perbuatan kalian merupakan salah satu cara memedulikan lingkungan yang harus selalu ditumbuh suburkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku atau sikap peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus wujud sikap sebagai makhluk yang beradab dan teladan bagi warga lingkungan sekitar. Hewan dan tanaman tidak dapat merawat dirinya sendiri. Apa sajakah yang menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi terawat atau tidak terawat? Apakah akibatnya bagi manusia kalau hewan dan tumbuhan tidak dirawat? Apakah kalian ingin tahu jawabannya? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk ikut menjaga dan merawat lingkungan agar terjaga kelestariannya. Caranya antara lain dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Selanjutnya, ajaklah teman dan anggota keluarga untuk melakukan kebiasaan tersebut. Nah, teman-teman, Ustazah rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa selain dipelajari juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.